Rasul. Mengajar kita ada ayat Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, kita nyanyikan. Yesus kawan yang sejati. Kami boleh sampai di rumah keluarga kami ini dalam acara penghiburan yang dilakukan oleh kumpulan kami, yaitu rumah Taimarata yang ada sangkau sekitarnya, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang indah ini. Kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, biarlah ini boleh menjamah hati kami, menggugah hidup kami, agar kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami renungkan firman-Mu dengan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan sedikit dari kitab Roma pasalnya yang ke-14 ayat 7 sampai ayatnya 9. Roma pasal 14 ayat 7 sampai ayat 9, demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang perlu kita syukuri dalam kehidupan kita sesuai dengan pesan Tuhan, yaitu tentang keberadaan hidup kita sebagai umat Tuhan. Sejak Kristus hadir di tengah-tengah dunia, menjadi satu jaminan bagi kita dan menjadi satu keyakinan dan pengharapan bagi orang percaya bahwa kita orang yang percaya di dalam Kristus Yesus tidak perlu lagi kita mengalami penderitaan, kesusahan dan kesedihan apabila kita mengalami kematian atau menghadapi kematian. Sebab firman Allah berkata ketika kita hidup, bahwa hidup kita itu bertujuan untuk kemuliaan Allah. Dan ketika kita mati juga adalah bagaimana kita mati untuk kemuliaan Allah. Artinya, bagaimana hidup kita ini menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Di masa-masa kita hidup, biarlah kita hidup berkenan kepada Tuhan. Dan ketika kita mati pun, maka kita berkenan kepada Tuhan. Itu yang disebutkan di sini, bahwa mati hidup kita biarlah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saya yakin secara jasmani memang kita sudah dengarkan tadi, semua orang menderita, semua orang merasa kehilangan, semua orang merasa sakit ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Tetapi satu kebanggaan bagi kita, kita melihat keadaan orang yang telah meninggalkan kita.
kita melihat saudara bagaimana cara kerjanya dalam kehidupan kita. Bagaimana pola hidupnya, pola pikirnya, dan apa yang sudah diperjuangkan bagi generasi-generasinya. Itulah yang boleh kita panut tiru, kita boleh contoh, dan kita berharap apa yang menjadi teladan baginya, apa yang menjadi teladan yang dibuatnya bagi kita boleh lihat. Dan Allah berkata, semua yang dilakukannya punya tanggung jawab masing-masing di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kita yang masih hidup, ketika kita masih hidup di tengah dunia ini, kita pasti harus menjadikan diri kita berguna bagi Tuhan, menjadikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Agar apa? Supaya hidup kita dan kematian kita tidak menjadi sia-sia. Supaya hidup dan kematian kita tidak menjadi sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dalam kitab Yohanes pasal 14 berkata ayat 1, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Inilah yang menjadi kemenangan kita. Inilah yang menjadi sukacita kita. Inilah yang menjadi kebahagiaan kita. Apabila tempat itu sudah menjadi bagian kita, tentunya saudara itu menjadi tempat bagian kita, karena hidup mati kita sudah ada di tangan Kristus. Karena itu keluarga kami di tempat ini bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Tidak ada lagi yang perlu kita sedihkan dalam hidup, karena kita sudah berbuat juga apa yang kita tanggung jawabkan sebagai anak bagi orang tua itu. Kecuali kita tidak melakukan apa yang terbaik baginya, maka penyesalan akan terjadi bagi kita. Tetapi ketika masa hidupnya kita berbuat baik, kita melakukan apa yang dapat kita berbuat bagi dia untuk menyenangkan hatinya, ya ini menjadi sesuatu kebanggaan baginya. Dan saya ingat juga pernah datang ke sini, yaitu merupakan salah satu contoh yang merupakan salah satu perbuatan kita kepada orang tua itu. Dia sudah melihat kita di sini, itu menjadi satu kebanggaan, satu sukacita. Karena itu di masa hidupnya kita telah berbuat baik, maka hidupnya pun akan berkenan kepada Tuhan. Dan tentunya kita pun mari berbenah diri supaya masa hidup kita juga boleh lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Amin. Kita naikkan lagi pujian yang berkata ayatnya yang ketiga tadi, adakah hatimu syarat jiwa ragamu lelah? Adakah hatimu syarat jiwa ragamu lelah? Jiwa ragamu lelah. Yesus penolong kita. Yesus penolong kita. Naikkan doa padanya. Naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang. Biar kawan yang menghilang. Yesus kawan yang bakar. Yesus kawan yang bakar. Kita. Dia mau menghibur kita. Atas doa padanya. Atas doa padanya. Kita naikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, serta anugerah yang besar dalam persekutuan Roh Kudus memberkati hidup kita malam hari ini dan sampai kita pulang ke rumah kita masing-masing.
ada dalam pertolongan Tuhan. Amin, amin. 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 Para mari kita